Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Faradila Maria Hanum, biasa dipanggil Bu Farah ya. Kalau perkenalan gantian, sebutkan nama panjang dan nama panggilan ya. Dari Mbak ini dulu, sebelah kiri. Nama panjang Darah Humaira Putri, nama panggilan Humaira. Sebelahnya Nama panjang Naila Adisa, nama panggilan Naila. Naila, Mbak Naila dan Mbak Humaira. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 4 ya. Pada halaman, bentar, dibuka bukunya, halaman halaman 47. Tentang narkoba ya. Sudah? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, coba Mbak Naila dibaca paragraf pertama sama judulnya. Kerjasama Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut pakar kesehatan, narkoba adalah senyawa psikotropika yang dipakai dokter untuk membius pasien dalam proses operasi. Namun seiring perkembangan zaman, terlebih pada era globalisasi, banyak orang yang menyalahartikan dan bahkan menyalahgunakannya. Banyak orang yang mengonsumsi di luar dari dosis yang semestinya. Kurniawan menjelaskan bahwa narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi, seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik intravena, dan sebagainya. Narkoba, siapa yang di sini sudah pernah dengar apa itu narkoba? Pernah dengar apa baru dengar? Sudah dengar. Mbak Humaira sudah dengar apa baru dengar? Sudah pernah dengar ya, tapi masih belum tahu ya. Apa sudah tahu narkoba itu apa? Narkoba itu sejenis dengan obat-obatan yang biasa seperti yang ada di buku tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Naila, yang biasa digunakan oleh dokter untuk membius seseorang. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, itu tuh malah disalahgunakan oleh banyak orang. Jadi harusnya obat itu diberikan oleh resep dokter, berdasarkan resep dokter. Kan dokter, terus kan yang pakai itu kan cuma dokter ya, untuk membius pasien. Nah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal itu tiba-tiba itu pengen beli obat-obat itu tanpa adanya resep dari dokter.
Tujuannya apa? Itu tuh biasanya tuh kalau orangnya stres, misalnya banyak hutang, kalau nggak gitu ada masalah, kalau nggak gitu tugasnya banyak. Nah itu tuh biasanya tuh minum obat seperti narkoba. Tujuannya apa? Biar stresnya tuh hilang. Jadi kayak dibius gitu. Jadi kalau habis minum atau makan atau nyuntik narkoba itu tadi, dia itu merasa kayak linglung. Jadi merasa kayak terbang gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah kan bisa, bisa disuntik, bisa diminum, ya kan? Tapi kalau yang beredar dari masyarakat itu biasanya itu yang seperti ini, ya, bentuknya bubuk. Apakah mahal? Mahal. Terus kenapa kok orang-orang itu pengen? Ya soalnya biar masalahnya itu hilang seketika tadi. Jadi dia itu merasa tidak punya masalah. Kayak mabuk gitu loh. Ya, tahu ya mabuk. Terus selanjutnya Mbak Humairah, paragraf kedua. Istilah lain yang dikenal oleh masyarakat Indonesia selain narkoba adalah nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, berhenti, cukup. Narkotika itu apa sih, Bu? Narkotika itu ini, ada gambarnya. Begini. Narkotika itu terdiri dari ada ganja. Ganja itu kayak tumbuhan, tapi itu ya fungsinya itu sama, kayak memabukkan gitu. Ganja, sabu, ekstasi, mikronia, tembakau gorila, jamur. Gini. Sebenarnya ini haram atau enggak? Enggak. Kalau misalnya digunakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan itunya, kebutuhan. Kalau misalnya dokter kan kalau kita sakit, kita periksa ke dokter kan pasti dapat apa? Obat. Nah, itu kan pasti kita minum kan. Kalau kita minum apakah kita jadi kembali sakit atau sembuh? Sembuh ya. Nah, itu soalnya dokternya tahu, oh fungsi obat paracetamol ini untuk demam. Fungsi obatnya asam mefenamat ini untuk sakit gigi. Nah kalau orang-orang seperti kita ini yang nggak tahu ilmu dokter terus tiba-tiba minum obat banyak 5 langsung, nah itu jadi sehat, bugar, atau malah sakit? Malah sakit, soalnya nggak tahu fungsi obatnya, anggur minum. Ya, ini sudah tahu ya macam-macam narkotika. Terus selanjutnya macam-macam macam-macam psikotropika. Psikotropika itu apa? Yaitu termasuk dari narkoba itu tadi, ada alkohol, ada heroin, seperti itu. Jadi sesuatu yang memabukkan bila dikonsumsi secara berlebihan. Terus yang terakhir apa tadi? Zat adiktif. Adiktif itu apa aja sih, Bu? Ada formalin. Formalin itu apa? Bahan pengawet biasanya. Formalin. Yang kalau ada makanan yang ada formalinnya itu berarti tidak boleh dikonsumsi. Soalnya itu tadi akan mengganggu fungsi dari alat tubuh kita yang di dalam ini. Boraks itu biasanya untuk pengawetnya mayat. Bayangkan kalau masuk di perut itu gimana, kan menakutkan. Terus ada ini, vitamin B. Jadi sebenarnya itu sama aja, bentuknya itu sama kayak obat-obatan, tapi namanya kan berbeda, fungsinya juga berbeda. Ya, sudah paham? Ya. Oke, lanjut baca.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau mengonsumsi secara berlebihan kan dia kan pasti merasa kayak masalah sudah hilang, mabuk gitu kan. Jadi mereka akan merasa ketergantungan dan pengen beli lagi, walaupun harganya mahal tetap pengen dibeli. Soalnya apa? Dia merasa kayak terbang, mabuk gitu ya, paham ya? Terus kenapa sih kok dilarang? Emangnya dampak negatifnya itu apa? Penyebabnya kalau mengkonsumsi itu apa? Gitu. Paragraf selanjutnya bisa dibaca. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa narkoba menjadi semakin meluas hingga merambah ke pelosok karena dukungan budaya global yang dikuasai oleh budaya berat. Anak muda yang sedang berada pada masa pencarian jati diri dan cenderung suka mencoba hal baru sudah tergiur untuk meniru atau mengadopsi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Stop. Nah, umumnya kan ini kan dikonsumsi oleh orang dewasa. Nah, orang dewasa ini menawarkan, misalnya, aku punya obat. Kalau kamu minum ini, kamu itu rasanya tuh kayak berada di surga. Kamu merasa enteng, gak ada masalah, walaupun tugasmu banyak, kamu gak stres. Nah, terus kalian pengen nggak kalau misalnya kayak gitu? Enggak ya, kalau udah tahu manfaatnya, kalau udah tahu oh itu narkoba, berarti nggak pengen. Kalau yang nggak tahu, oh iya aku tak nyoba, ini loh bentuknya kayak permen. Kalau anak kecil kan pasti mau ya, oh iya nyoba. Nah itu. Jadi bukan di kalangan anak muda lagi atau anak dewasa, tapi juga anak kecil. Terus lanjut, paragrafnya ini bahwa narkoba banyak memberikan dampak negatif baik bagi pelaku, keluarga, ataupun masyarakat. Secara lebih rinci sebagai berikut. ya. 1. Dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku atau mengonsumsi narkoba antara lain menyebabkan ketergantungan, menimbulkan berbagai penyakit, menyebabkan depresi mental dan dikucilkan. Ya, kan kalau misalnya seperti halnya contoh kecilnya kayak orang yang merokok. Orang yang merokok itu tambah ganteng apa tambah jelek? Tambah jelek, giginya jadi kuning, terus matanya juga kuning, bibirnya menghitam, ya kan? Terus apakah orang yang merokok itu gampang kalau misalnya udah merokok aja, terus habis itu kamu jangan merokok kok, emang bisa mudah melepaskan rokok? Enggak, karena apa? Sudah ketergantungan. Jadi mereka itu merasa nikmat, padahal dia nggak tahu bahwa asap rokok yang masuk dalam tubuhnya itu merusak paru-paru. Nah itu yang menyebabkan kanker paru-paru, karena paru-paru itu bosok, membusuk, menghitam, ya gara-gara asap. Itu termasuk dari apa? Nikotinnya itu yang ada di rokok itu tadi. Terus menyebabkan apa lagi? Dijauhkan oleh teman. Nah, kalau ada teman yang merokok, kalian mau tak dekat-dekat sama teman yang merokok? Kenapa? Karena asap rokok enggak enak ya, bikin batuk ya. Terus wajah yang mengerikan, ya kan? Anak ini padahal dulu loh ganteng, terus gara-gara merokok loh kok jebelek ya. Nah padahal itu nggak ada manfaatnya sama sekali, ya kan? Manfaatnya dia cuman enteng, cuman pemuas masalahnya kok, tapi dampaknya banyak, dampak negatifnya itu bagi yang melakukan, ya, yang mengkonsumsi. Terus yang nomor 2, dampak bagi keluarga. Adapun dampak bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengonsumsi narkoba adalah akan merasa malu di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya
apa namanya, kakaknya atau adiknya kalian ada yang merokok, terus apakah, terus kan wajahnya kan jelek, terus kalian pasti malu kan ya. Terus tetangga bilang, itu dulu ganteng sih, terus kok jadi jelek, walah dia merokok. Terus waktu itu kalian itu ada di situ, kalian malu nggak? Malu ya. Terus gimana perasaannya? Gimana? Apakah ya wis biarin loh apa gitu? Ya diam aja ya. Terus sedih ya, mau melarang itu ya gimana? Sudah ketergantungan gitu. Jadi itu berdampak juga bagi keluarga ya. Terus yang ketiga, dampak bagi masyarakat. Jika dalam lingkungan masyarakat terdapat orang yang mengonsumsi narkoba, maka lingkungan masyarakat tersebut akan kena dampaknya juga, yaitu hilangnya rasa aman karena adanya peredaran narkoba. Apa sih dampak negatifnya narkoba itu? Nah, kan narkoba kan termasuk obat-obatan yang terlarang. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketahuan mengkonsumsi narkoba, dia akan ditangkap oleh polisi. Ya. Nah, kalau misalnya ada satu kampung, terus ada satu rumah yang memakai narkoba, pasti tetangganya itu risau. Aduh, ini pakai narkoba, wah. Nanti kalau misalnya tahuan polisi gimana? Nanti pasti Pak RT-nya nanti ketangkep juga. Kita sebagai tetangga nanti juga ikut ketangkep. Soalnya nanti dimarahin, kamu udah tahu dia pakai narkoba, kenapa kamu nggak melapor? Nah iya kan, pasti gitu kan. Nah sebagai tetangga mau melapor itu takut. Iya, kalau nggak melapor itu nanti tambah masuk penjara. Soalnya tahu nggak melapor, iya kan? Jadi nggak hanya berdampak untuk orang yang mengkonsumsi, tapi juga pada keluarga, pada masyarakat, ya, pada lingkungan sekitar. Terus apa namanya? Nah, negara-negara ASEAN, apa aja sih negara-negara ASEAN itu? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, terus apa lagi? Kamboja, terus Myanmar. Ya, berapa sih? 10 ASEAN, kurang 2. Apa? Di situ ada nggak? Lupa ya. Itu pembelajaran yang kemarin ya. Itu lagi. Diingat-ingat lagi. Berarti tadi kurang 2. Besok pertemuan besok Faratake yang 2 ini apa? Oke? Oke. Terus, nah negara-negara ASEAN yang di Asia Tenggara itu tadi itu bekerja sama. Gimana sih biar narkoba ini itu peminatnya itu udah nggak ada? Maksudnya itu kita meminimalisir biar yang pakai narkoba itu nggak semakin banyak, gitu kan? Jadi mereka bekerja sama membentuk beberapa kegiatan. Gimana sih, ayo berunding, misalnya Indonesia, Thailand, Singapura, Laos, Thailand dan lain-lain. Itu apa namanya? Kumpul rapat. Gimana ini ada itu loh narkoba, iya meresahkan ya, gimana solusinya? Mereka itu rapat gitu kan, kumpul gimana enaknya. Itu apa yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN? Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan masyarakat drug-free ASEAN, di mana peran penting yang harus dilakukan Indonesia guna mewujudkan drug-free ASEAN 2015 antara lain: 1. Melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, melakukan apa tadi? Pencegahan, peredaran narkoba. Jadi, kenapa sih kok kita SD itu udah bahas kayak gini, Bu? Gitu kan? Kalian berpikir kan? Kita kan masih SD, ya kalau sudah SMP. Nah, pentingnya kita menanamkan pendidikan untuk
kalian yang sejak dini itu ya biar terhindar dari narkoba. Nah, ayo kita ciptakan generasi anti narkoba. Narkoba itu berbahaya, nggak ada manfaatnya. Jadi jangan mengkonsumsi narkoba. Itu akan meminimalisir orang yang menggunakan narkoba gitu. Terus sama peredaran. Dengan gimana? Ya, kalau ada yang ketahuan pakai narkoba, segera lapor ke polisi biar dia itu segera ditangkap dan tidak semakin banyak dia tidak mengajak yang lain karena dia sudah tertangkap polisi sudah ya. Terus yang kedua apa? Melakukan upaya preventif seperti melakukan edukasi melalui pendidikan dan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat. Melakukan pendidikan, sosialisasi seperti ini. Dampaknya apa saja sih narkoba itu? Ini satu, sakit fisik dan mental. Fisiknya tadi terganggu ya kan, jadi tambah jelek, kantung mata gini, matanya jadi sayu, yang aslinya seger kayak gini jadi kayak orang ngantuk gini gara-gara mengkonsumsi narkoba. Ya mentalnya juga karena dia itu merasa depresi, tahu depresi, stres ya. Terus yang kedua, pidana penjara, depresi, kena penyakit fisik, di penjara lagi. Loh, apa enaknya sih ya kan? Gak ada enaknya. Terus yang ketiga, kematian akibat overdosis karena banyak obat yang dimakan jadi mati. Soalnya anggota tubuh yang di dalam ini merasa kayak ginjalnya, kok dimasukin obat banyak sih, aku lo gak sakit kok dikasih obat banyak. Jadi mereka tuh kayak kewalahan, kan obat kimia itu ya. Jadi terus akhirnya ginjalnya capek, terus gak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya lama-lama jadi tidak berfungsi dan ya itu. Terus yang ketiga, memperkuat dan membenahi aparatur negara serta undang-undang dalam menangani masalah narkoba. Selain kita juga mencegah dari pendidikan, kita cari tahu apa sih dampak narkoba. Kita sudah belajar, kita sudah tahu bahayanya ya kan, dampak negatifnya. Negara itu tadi itu harus memperkuat revisi undang-undang narkotika Indonesia. Revisi itu apa? Jadi kan undang-undang sudah dibuat, terus diperbarui lagi, itu revisi ya. Jadi undang-undangnya itu diperbarui lagi. Misalnya hukumannya diperberat. Misalnya yang pertama, yang asalnya penjara cuma 1 tahun jadi 5 tahun. Nah, biar korbannya itu kapok, biar jerah, ya saya nggak narkoba lagi wis gitu ya. Terus selanjutnya, melakukan evaluasi program pelaksanaan Drug Free ASEAN 2015 bersama negara ASEAN lainnya. Setelah sudah melakukan banyak program kayak tadi ya kan, sudah gini sudah berusaha, terus kita kumpul lagi ASEAN-nya, kumpul gimana negaramu berhasil sama kesepakatan kita tadi gimana. Oh ya sudah berhasil negaraku, sudah gak ada yang pakai narkoba gitu. Itu namanya evaluasi. Jadi kumpul lagi, oh aku lo masih itu banyak, gimana yuk. Nah jadi perlu, mana sih yang salah? Oh kamu sih soalnya undang-undangnya belum itu, hukumannya belum kapok, belum membuat korbannya itu kapok, jadi hukumannya diperberat lagi ya, dievaluasi, diperbaiki lagi. Terus menyamakan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika dengan anggota ASEAN. Menyamakan cara pandang ya. Jadi setiap negara ini tadi, ayo kita sama-sama, narkoba itu jelek ya, gak boleh ada yang sampai berkhianat. Maksudnya berkhianat itu apa? Kita sudah bekerja sama biar memberantas narkoba, terus ada salah satu negara yang
ini nggak narkoba ah. Loh, ini berarti cara pandangnya tidak sama. Soalnya wis kita tuh satu tujuan bareng, kok malah ada yang berkhianat, itu salah ya. Jadi cara pandangnya harus disamakan. Terus itu yang terakhir ya, Menyeragamkan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika. menyeragamkan Peraturan perundang-undangan di bidang narkotika. kayak itu tadi ya, bisa rata-ratakan. Misalnya, oh Indonesia masih banyak narkobanya, terus kalau Thailand sama Singapura udah enggak. Loh gimana emang undang-undangmu? Loh aku itu kalau misalnya ada yang narkoba langsung tak aku mati. Oh gitu, berarti aku harus mencontoh gitu ya, misalnya ya. Terus ini Singapura yang bilang kayak gitu, terus yang Thailand kalau aku langsung tak penjara 10 tahun walaupun dia pakai narkoba sak cuil gini, pokoknya 10 tahun gitu. Oh ya berarti menjadi pandangan bagi Indonesia ya, berarti harus merubah undang-undang, harus merubah peraturan ya, biar apa yang pakai narkoba ini semakin semakin berpikir dua kali, ya nanti aku di penjara. Aku 10 tahun loh, ya Allah aku di penjara. Siapa yang mau ya kan 10 tahun. Terus iya nanti aku mati, dia aku mati nanti. Terus gimana gitu. Jadi berpikir dua kali. Jadi minimalisir. Sudah? Sudah ya? Sudah selesai itu ya? Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya, serem ya narkoba itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita mau kalau misalnya ditawari orang asing, dek ini lo permen, oh gimana? Enggak mas, enggak aku udah punya gitu. Kalau itu aku bisa beli sendiri, terus langsung keluar, langsung lari. Kalau misalnya apa namanya sendirian, bisa teriak, tolong atau kayak gitu. Pokoknya jangan sampai mau. Kalau orang yang nggak dikenal lo ya, tuh sudah tahu kan tadi contohnya apa saja, ya, oke, sudah paham? Ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.